Oke. Coba Aku Mas. maunya ngejokes tadi. Dirgan tolong gitu. Oke. Skip saja. Iya. Dirgan. Mas apa kabar? Ya baik, gue ditanyain kabar lagi nih. Baik ya? Biar seru. Sadewa Dirgantoro. Iya. Gokil. Sang pemimpin Solim ya. Mana itu kok jeding lah, mbok telesno ini. Yo, aku. Kalau arek SMA arep mulai sekolah, arek ditelesno sik rambutnya dipiyak lho. Zaman tuh enggak tuh SMA. Aneh ya maksudnya gimana kok aduh nutupin eyelash terus ya. Ya ampun. Dirgantoro. Ini kita mau ngebahas lebih detail mengenai satu kenapa Project Solonya. Project Solonya pakai namamu. Maksudnya kenapa enggak biasanya kan ada nih kayak Baskoro. Iya. Baskara ya. Hindia itu Baskara. Iya, kayak Brandon Urie tapi bikinnya Panic at the Disco. Nah, tapi kalau Brandon Urie beda. Brandon Urie itu bukan solo project kan. Dia di audisi masuk ke sebuah band namanya Panic at the Disco. Sampai akhirnya nutup lah sampai buyar. Sampai personilnya tiba-tiba keluar, tinggal dia yang tersisa. Nah, kalau Hindia kan emang brandingan dia pakai nama Hindia gitu as a solo. Hindia itu nama asli bukan kan? Bukan ya? Bukan ya? Wah, bukan. Nah, kalau kamu tiba-tiba kepikiran kayaknya Dirgantoro bagus nih. Kenapa nggak kepikiran coba cari nama lain tapi itu solomu gitu? Iya kayak Super Fake Ezra gitu ya. Iya, gitu-gitulah. Kenapa? Iya, soalnya iya aku nggak kreatif aja kan. Bikin nama itu iya angel ya. Ternyata cukup sulit ya bikin nama ya. Sebab ya apa ya, namanya adalah doa kan. Betul. Ya. Karena kebetulan namanya juga maksudnya untuk dijual Dirgantoro itu bisa lah untuk kelas solois. Tapi hoki juga sih Dirgantoro itu juga. Siapa tahu ada hokinya juga ya. Iya. E-nya 2 karena ya supaya kalau E-nya 200 banyak, E-nya 200 2 aja ya. Enggak 200. Banyak. Ya banyak. Iya pisano gitu sih kalau Spotify. Ya susah kan. Kamu nyari apa sih? Bodoh amat lo sudah keluar 2 album. Wah, lama saya ngetik. Lemper karo huruf E. Oh gitu. Terus kenapa Mas dengan Dirgantoro ini kan baru rilis di Oktober kemarin ya, si Bodo Amat. Itu baru 1 single ya berarti ya? Iya, baru 1 single Januari kok maneh. Oh, ada lagi single kedua. Ada rencana lagi. Entah itu single mana, entah itu mini album. Iya, pokoknya draftnya masih ada 8 terus ya wis. Oh, sudah banyak ya materimu. Iya, gak kanggo kabeh, Pak. Nah, Pet, itu kan materimu kata Diguyur. Nah, iya ngono iku ya. Tadi kan kamu bilang ya, sebenarnya kan kreativitas itu ada tapi kamu nggak berani karena kamu mungkin merasa punya tanggung jawab dengan bandmu, jadi what's going on. Tapi banyak support nih dari teman-teman kan. Nah, itu termasuk nggak support yang kayak, ayolah Mas, 8 itu kamu keluarin, akhirnya kamu berani. Ya sih kita rilis as a Dirgantoro aja. Atau sebenarnya itu punyanya TDGO? Gak, pure Dirgantoro. Pure punyamu sendiri tuh? Pure Dirgantoro. The Dance Going On memiliki satu base musisi foundation yang bagus, gitarisku dewe namanya Erman Firdaus ya, Gembul. Gembul itu adalah seorang musisi yang ya cukup jenius. Dia punya wide range of knowledge ya, pengetahuan sangat luas. Aku menghormatinya setiap nada yang dia ciptakan, setiap suasana yang tak omong. Magical ya. It's magical. Tapi nek misalnya setback itu yang terjadi ternyata aku adalah titik masalahnya, jadi ya wis gak gabul. Ya saya istirahat sih dulu. Agak ngerti kapan akan dilanjutkan. But let's being honest to ourselves. Kau dengan keluarga kecilmu, aku dengan keluarga kecilku, kita fokus masing-masing let's just dulu. Do it. Ngono, pokoknya lurus sih. Ketika nek wis lurus, semua ketemu. Berarti kamu oke lah katakanlah saat ini fokusnya ke Dirgantoro ya. Untuk saat ini fokusnya ke Dirgantoro dengan karya-karya yang sudah kamu buat. Mengalami kesulitan nggak Bo untuk kayak membedakan itu ya, kasih porsi ciri khasnya TDGO itu kayak gini. Ketika kamu buat pengen keluar dari itu justru malah lebih nempel. Ya, to be honest sebenarnya gak ya. Sajane ya gak kan juga. Misal aku
sebagai Satrio Dirgantoro Dance Going On, rambutku gak mungkin gondrong. Rambutku gak mungkin gondrong, aku tidak akan tampil seperti ini, aku akan jauh lebih rapi, aku akan jauh lebih sopan, aku tidak akan bicara banyak. Oh itu emang brandingannya begitu? Oh personal brandingnya begitu gitu ya akhirnya? Bahkan untuk ngomong pun aku tidak boleh menggunakan bahasa Jawa. Dan ya untuk keluar dari situ gampang nemen, gampang nemen, aku hanya perlu menjadi diriku saja. Betul. Termasuk lagu ya, Bu? Yes, termasuk lagu. Aku kebiasaan pakai bahasa Inggris ya, karena gampang banget ketika pakai bahasa Indonesia ternyata ngeri-ngeri sedep ternyata. Itu ternyata banyak banget ya. Ngeri-ngeri sedep gitu sumpah. Iya, to be honest, kayak misalnya kayak ngomongin saya, aku, diriku. Iku Adobe Illustrator. Pilihannya AI. Bukan. Saya nih aku Iya, pilihannya aja banyak loh. Jadi, bahasa Indonesia kaya banget. Benar. Jadi sedikit menyesal aku gak kuliah gak kuliah bahasa. Gak mesti kuliah bahasa juga sih, Bray. Maksudku punya personal preference dengan satu musisi yang cara penulisan liriknya bagus, mungkin akan secara nggak langsung kita kalau nulis lirik itu keinget sama lirik lagu favorit kita di musisi favorit kita. Misalnya kayak aku tuh selalu gini, coba gini, karena aku tuh kalau misalnya buat lirik since day one aku ngeband sama bandku yang keren ini. Wah, promo lagi tuh. Ya, kapan lagi? Padahal nggak inframe dia. Serius. Iya, wah keren Mak. Kata SMP Pak aku. Iya SMP. Karena kita sering banget ketemu di backstage ya, saling tukar cerita lah ya. Nah, gini aku tuh karena suka banget sama Rocket Rockers, sama Ceylon Seven, sama Peter Pan. Yang dulu Peter Pan sekarang jadi Noah kan. Yes. Iya, Noah. Itu tuh cara penulisan mereka dalam bahasa Indonesia menurutku tidak biasa disampaikan ke orang-orang dan terdengar. Jadi aku ketika buat lirik, kali pertama aku nulis lirik buat bandku, buat TFT itu adalah berbahasa Indonesia. Tapi ada rasa gini, aku tuh gimana ya caranya ngomong aku sayang sama kamu, tapi tidak aku sayang sama kamu ngomong di liriknya. Takut cringe gitu ya? Takut cringe, iya kan? Itu cringe banget. I'm so sorry. Aku pun ya misal ke nulis cintaku untukmu saja. Kok es teh 2 gelas ya? Iya. Es teh lagi deh. Iya. Lanjut kelek. Ini loh. Iya maksudnya dari situ aku akhirnya ngamuk kan. Mohon maaf ya. Kok bisa ngamuk loh? Iya. Ada bintang tamu apa ngombel lagu ini? Maafkan saya. Mohon maaf. Apa ngombel Iya, ngomongin aku akhirnya mulai melek literasi ya. Iya, itu. Melek literasi itu perlu. Terus akhirnya mulai sering baca-baca ayat kursi, baca kursi. Lah boleh gak apa-apa. Gak apa-apa, Bu. Lancaran. Iya, Pak, aku guru lancar ya Allah. Iya, ya Allah, aku nah, itu jokes internal kalau kita di backstage ABRI aku mesti kayak ngono ya. Iya, aku kayak banget cangkem tak coba kursi bisa kayak gitu. Iya, wih. Bisa. Tapi benar soalnya kalau dia di TDGO itu kan kita kalau lagi ambasador minuman lokal, Pak. Nah, sama kan kalau kamu di TDGO itu kan bener-bener sosokmu yang kamu bentuk tuh ya diem cool nggak ngeliat kanan kiri. Kita kan kenal lama. Saat tegur, dia cuma ngeliat doang kan, anjing banget ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang kayak kita di backstage kita bercandain gitu. Ternyata dia baru ngejawab itu emang brandingan dia as a vokalis di TDGO. Tapi balik lagi deh kalau apa masalah literasi tadi, sebenarnya kepingin banget gak sih? Maksudnya dari bodo amat ini kamu merasa, ternyata menulis bahasa Indonesia itu ada tantangannya dan akan mulai lagi memperbanyak untuk Dirgantoro menulis bahasa Indonesia lirik lagumu. Yes, obviously. Aku pengen lebih banyak menulis bahasa Indonesia, entah itu dengan gaya bicara sehari-hari, entah itu dengan gaya bicara WA, ataupun ikut nulis caption sekalipun gitu ya. Betul. Seriously, tantangannya itu berat itu ketika kita punya bayangan. Iki diceritakan ya apa ya? Kita menggunakan sudut pandang yang mana? Terus margono apakah kita harus pakai metafora atau tidak? Betul. Bagaimana dengan majasnya? Betul. Wah, mas pilihannya mas. Benar, setuju. Ya ampun. Terus ya wis akhirnya untuk saat ini aku akhirnya sepakat untuk ya wis
nulis kuwi apa? Apa yang ada di kepalamu gitu kamu coba tuh. Satu tuh ngono misalnya ya emang jadi E-nya ada 2 gitu ya. Serius aku. Wah wis gak. Tapi bagus loh lirik dari bodo amat menurut aku. Jadi dibilang cringe nggak jadi cringe kok menurutku ya. Jadi lebih kayak alhamdulillah Tuhan. Karena kamu pengen bicara apa yang ada di kepala dan di hatimu dengan bahasa yang orang lain anggap itu adalah bahasa bukan bahasa serapan harus dimengerti tapi bahasa sehari yang nyampe kok. Iya, di kantor ini pengen ngobrol be aku kalau dengan banyaknya permasalahan duniawi ini kita sometimes butuh pemikiran bodoh amat untuk introspeksi. Kan kayak ngono kan? Itu menurut kami berdua itu nyampainya ke situ. Nyampe banget dengan lirik tersebut. Padahal awal ketika lirik itu dibuat, aku memiliki bayangan waduh, ini kok terlalu metafora. Ini terasa seperti efek rumah kaca. Tidak. Berapa lama Mas bikin itu? Bodoh amat. Iya, prosesnya berapa lama, Pak? Prosesnya cepat Mas ya 2 hari, tapi pengerjaan nih sing waduh molor terus lah Mas. Pekerjaan itu maksudnya masuk ke produksi ya, masuk produksi. Wih, itu ya ampun Tuhan, aku juga harus ngatur shift, terus shift arek-arek bareng sing ngewangi ya, arek-arek iki makan ya kerja kabeh to. Terus gurung mana kok berasnya habis, nanti telepon Pak Amar ya buat buat kirim beras. Berapa kilo Mom? 15. Oh ya ampun iya ya. Pak Amar ngapunten kirim beras ten Griya nggih. Yes ngono iki ya Mas. Pak Amar ini enggak sober ya? Amir sih. Iya. Maaf ya Mon. Maaf ya Mon. Iya. Iya, asik kan? Iya asik. Ono ngono ya asik ki mau. Kale. Gak apa-apa kok, santai. Gak apa-apa ya wis podcast bebas. Iya guys. Ya misal menit DGO ngono. Boleh. Tak kawan. Boleh. Di sini tuh bebas kok. Yang enggak boleh adalah mencaci maki profesi orang. Contoh. Ya misalnya kayak yang jualan-jualan di luar sana. Iya, maksudnya kita harus ini loh. Mau perbaiki literasi, lisan juga dijaga. Keren banget Musik. Keren banget. Dari episode sebelumnya loh ya. Sebel tapi kayaknya nggak pantas kalau kita sebel lah. Kita harus introspeksi ke kita juga. Betul. Ya. Susah gak sih Mas dari sebuah band gitu kan yang dimana otaknya banyak ya dalam satu band gitu. Akhirnya bikin satu solois yang project sendiri gitu sendiri, otaknya juga walaupun dibentuk kan tapi kan semua dari kamu. Iya. Susah gampang. Susahnya itu ketika kita banyak kepala ya. Waduh banyak sekali nih inovasi yang bagus dari kalian ya. Tapi kok kan ya kagak kalah. Sik tak turunkan iku. Ngono ya. Iki ya mungkin iku lah. Maksudnya nek misalnya ketika kita berkelompok kita membuat sebuah grup akan ada banyak kepala yang harus dikasih makan egonya. Betul. Dan ketika solo susahnya adalah ketika kita buntu, boy. Aduh. Iya sih ya. Kalau band kan banyak insight-nya ya. Ketika buntu, ya jadi ketika buntu dan tensi darah udah naik ke kepala, bingung. Ini cerita ambek sopo ya, ngobrol ambek sopo ya boleh. Iya. Apa yang harus kulakukan? Tapi ambek diri sendiri ngomongnya, waduh ya kayaknya jawab. Kayaknya kalau project solo itu perlu produser juga sih untuk jadi otak kedua menurutku. Yes. Di sini ada. Kebanyakan apa? Sorry. Kebanyakan kan kalau misal solo-solo tuh yang aku sering ngajak ngobrol tuh kayak mereka kurang sering ngerasa gak puas. Betul. Karena emang dikerjakan sendiri. Iya udah record, kok kayak kurang ini ya. Apalagi kalau dia bener-bener bisa mixing mastering sendiri, gak akan kelar-kelar. Kemarin kita ngobrol sama Mas Reza Rezro, sama Mas Rambu Sylvester Stallone itu. Sama Rempik kan banyak banget keadaan tertentu yang dia itu kalau memang mau di hire as a partner operator ya ayo gitu. Tapi kalau misalnya diajak sharing, banyak banget solois-solois itu yang sekarang mulai melek itu loh, melek produser. Produser betul. Termasuk mungkin aku kayak ngerasa di beberapa albumnya bandku sebelumnya tuh, kenapa aku selalu banget menawarkan ke engineer-nya tuh untuk mau sekalian jadi nge-produce nggak? Ke-produce tuh kan nggak perlu kita kayak buka lapangan kerja bebas terus kamu isi apa nggak gitu juga. Kayak kita udah stuck banget nih, diapain lagi ya? Ini as a band ya? Itu dia tuh masuk, Mas coba ditambahin gini deh. Coba sih. Nah ketika nyoba saya itu belum tentu sama. Kadang itu kebuka, oh gini aja. Ada percikan-percikan betul. Percikan ide yang kadang kita ya luput Pak sebagai manusia. Iya, benar. Betul. Assalamualaikum pamit.
Rizky Monsi juga pamit. Yang penasaran dengan Dirgantoro, this is Dirgantoro with Bodo Amat. Sebuah ceria, terbawa sebuah rencana. Niat hati pengen bahagia, hidup lurus baik-baik aja. Tadinya semua nggak mengapa, jadi urus malah jadi bahaya. Untuk nyalahin diri sendiri, karena hidup nggak sesuai ekspektasi. Bodoh amat, bodoh. This part. Selesai sudah satu bebanku makin gila, tumbuh seribu tensi darah naik ke kepala. Bingung harus cerita siapa, tadinya semua nggak mengapa, gak diurus malah jadi bahaya. Hampir nyalahin diri sendiri, karena hidup gak sesuai ekspektasi. Bodoh amat, bodoh amat. Punya semua cerita, tak selalu sebuah rencana. Niat hati pengen bahagia, diurus baik-baik aja. Dari semua nggak mengapa, gak diurus malah jadi bahaya. Hampir nyalahin diri sendiri, karena hidup gak sesuai ekspektasi. Yo